Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Apa kabar nih? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi sama aku Siti Nurhasanah Febrianti di channel YouTube Siti ini. Kali ini Siti bakalan sedikit sharing sama teman-teman mengenai aplikasi SPSS. Nah, sebelum kita buka aplikasi SPSS-nya, alangkah baiknya kita tahu dulu gitu, apa aplikasi SPSS ini. Aplikasi SPSS merupakan program untuk olah data statistik yang paling populer dan banyak pemakaiannya di seluruh dunia, dan banyak digunakan oleh para peneliti untuk berbagai keperluan seperti riset pasar, skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya ya teman-teman. Kita langsung buka aja aplikasi SPSS-nya teman-teman. Nah, ini dia untuk tampilan aplikasi SPSS. Siti bakal mencoba menginput sebuah data ya teman-teman. Kita pindah ke variabel view. Nah, Siti bakal input data mengenai indikator PISPK. Di bagian name ini kita masukkan indikator PISPK. Selanjutnya Desa Citimun, Desa Naluk, Desa Licin, dan Desa Margamukti. Nah, di bagian name ini nggak bisa pakai tanda spasi ya teman-teman. Nah, kita pindah ke bagian tipe. Untuk indikator PISPK sendiri, Siti bakal rubah tipenya ke string, karena Siti bakal mengetik huruf bukannya angka ya teman-teman. Lalu oke. Nah, untuk Desa Citimun, Naluk, Licin, Margamukti biarkan saja numerik karena Siti bakal memasukkan angka. Terus pindah ke desimal, kita ubah menjadi 0 semua. Nah, ini dia udah dimasukin datanya. Kita pindah ke data view. Nah, kita rapihin dulu ya teman-teman. Misalnya Siti indikator PISPK-nya sebenarnya ada 12 ya teman-teman indikator PISPK. Siti cuma ambil 5 aja untuk sampel ini ya teman-teman. Yang pertama itu Siti ambil KB. Yang kedua itu ambil ASI. Terus yang ketiga ada merokok. Yang keempat ada JKN. Yang kelima ada jamban. Nah, untuk datanya sendiri ada 135 di Desa Citimun yang sudah menggunakan KB sesuai di fasilitas kesehatan ini. Ada 135. Di Desa Naluk ada 119. Desa Licin ada 47. Margamukti 157. Nah, untuk ASI di Citimun ada 64 misalnya. Di Naluk ada 23. Di Licin ada 110. Margamukti ada 34. Yang merokok 694. Di Naluk ada 411. Di Licin ada 980. Di Margamukti ada 412. Nah, untuk JKN di Citimun udah ada 802 misalnya. Di Naluk 344. Di Licin 1112. Margamukti 425. Jamban 1456. Di Naluk 805. Di Licin 2231. Di Margamukti ada 778 misalnya. Oke teman-teman, ini dia data yang sudah kita input dalam SPSS. Ada indikator PISPK, ada Desa Citimun, Desa Naluk, Desa Licin, dan Desa Margamukti. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan eksplorasi atau uji normalitas ya teman-teman. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu explore atau eksplorasi. Explore atau eksplorasi adalah penggambaran tentang statistik yang lebih mendalam dan untuk melakukan uji normalitas ya teman-teman. Langsung aja kita praktekkan. Kita masuk ke menu analis,
lalu pilih deskripsi statistik, lalu pilih explore. Nah, di bagian explore, kita masukkan Desa Citimun ke dependent list, dan Desa Naluk ke dependent list. Lalu kita plot. Kita centang yang normality plot with test. Lalu continue. Oke. Nah, kita bisa melihat hasil outputnya, teman-teman. Kita tunggu hasil dari outputnya. Nah, bentar, masih meloading. Masih dalam proses, teman-teman. Nah, ini udah muncul sebagian, teman-teman. Nah, ini dia output dari explore ya, teman-teman. Ada median, mean, minimum, maksimum rank. Ada test of normality. Nah, ada grafiknya juga ya, teman-teman. Kita bisa lihat output dari uji normalitas atau explore ini, teman-teman. Oke, teman-teman, setelah tadi kita bahas mengenai explore, sekarang kita akan bahas mengenai ratio. Ratio sendiri pada dasarnya berfungsi menyediakan ringkasan statistik yang berupa rasio-rasio. Rasio juga menjelaskan apakah ada kesamaan antara variabel. Kita coba praktekannya, teman-teman. Sama kayak tadi, kita masuk ke analis, terus deskriptif statistik. Kita pilih ratio. Nah, misalnya kita masukkan Desa Naluk ke numerator, Desa Licin ke denominator, dan indikator PISPK ke grup variabel. Terus kita masuk ke statistik. Kita centang yang mean, weighted mean, PRD. Lalu kita continue. Terus oke. Kita tunggu sebentar ya, teman-teman, untuk outputnya. Sama kayak tadi, cukup lama untuk kita lihat hasil dari outputnya ini. Nah, ini dia data outputnya. Ada ratio statistik for Desa Naluk dan Desa Licin. Ada mean, weighted mean, freeze related differential, dan sebagainya ya, teman-teman. Ini dia hasil outputnya. Oke, teman-teman semua, yang terakhir kita akan bahas mengenai chi-square dan hubungan antar variabel kategorikal. Crosstab atau tabel silang merupakan alat analisis untuk menggambarkan tentang data yang berbentuk kolom dan baris, serta menganalisis hubungan antar baris dan kolom. Kita coba praktekannya, teman-teman. Sama seperti tadi, kita masuk ke analis, terus kita pilih deskriptif statistik, pilih crosstab. Nah, di bagian ini kita masukkan misalnya Desa Citimun ke bagian row S, Desa Licin ke bagian columns. Nah, selanjutnya kita klik statistik, kita kasih tanda centang chi-square, dan di bagian nominal kita kasih tanda centang contingency coefficient, lalu continue, lalu oke. Kita tunggu hasil dari outputnya ya, teman-teman. Sama kayak tadi, untuk melihat hasil outputnya agak sedikit lama ya, teman-teman. Nah, ini masih proses. Nah, udah muncul sebagian ya, teman-teman. Kita scroll ke bawah. Masih proses, masih pada proses, teman-teman. Nah, ini dia hasilnya ya, teman-teman, atau outputnya. Ada tabel cache processing summary, ada tabel Desa Citimun, Desa Licin cross tabulation, chi-square test, dan symmetric measure. Nah, ini hasil dari outputnya ya, teman-teman.
Oke teman-teman semua, mungkin segitu dulu sharing-sharing bersama Siti mengenai aplikasi SPSS. Semoga apa yang Siti sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman.